Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliga Afriandi. Saya dari kelas 03 SIEP 007. Saya berasal dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis protokol jaringan dan interface. Yang pembahasan yang pertama ada perangkat jaringan, protokol, dan jenis protokol. Yang pertama ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan merupakan pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain yang digunakan untuk berbagai data. Untuk membangun sebuah jaringan komputer diperlukan sebuah perangkat software dan hardware, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Sebuah jaringan komputer juga menggunakan optical fiber atau sebuah jaringan yang mungkin menggunakan kabel sebagai transmisinya. Contoh kabel yang digunakan seperti koaksial kabel atau kabel tembaga. Ini merupakan jenis jaringan medium transmisi. Sedangkan jaringan komputer yang menggunakan koneksi data wireless banyak digunakan seperti broadcast, radio satelit, dan lain-lain. Adapun protokolnya sebagai berikut. Connection control. Dalam mengontrol hubungan komunikasi perlu dibangun koneksi. Fungsi kontrol ini sebagai pengirim data ke penerima data. Encapsulation. Proses ini untuk melengkapi informasi atau yang akan dikirim dengan address, kode, koreksi, dan lain-lain. Fragmentasi reassembly. Fragmentasi adalah proses pembagian data saat pengiriman. Sedangkan reassembly adalah penggabungan data yang lengkap saat penerima menerima paket data tersebut. Error control. Mengontrol kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat pengiriman data, baik itu pada saat dikirim maupun saat data diterima. Flow control. Fungsi ini adalah sebagai pengatur perjalanan atau aliran data dari pengirim ke penerima. Transmission service. Fungsi dari transmission service adalah member pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Yang ketiga ada jenis protokol. Protokol di bidang komunikasi data sangatlah penting. Protokol-protokol diciptakan dan disepakati secara internasional oleh organisasi-organisasi industri yang ada di dalamnya. Salah satu protokol yang paling penting adalah OSI atau Open System Connection, yaitu seperangkat panduan untuk mengimplementasikan komunikasi jaringan. 1. Transmisi kontrol protokol atau internet protokol atau TCP atau IP. Protokol yang sering digunakan TCP atau IP hingga saat ini. TCP atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam tukar-menukar data dari komputer satu ke komputer lainnya di dalam jaringan internet. Ilustrasi seperti di bawah ini. 2. DNS atau Domain Name System. DNS adalah sistem distribusi database untuk mencari alamat IP komputer dalam jaringan TCP atau IP. Terutama digunakan di internet seperti web browser ataupun email. Ini memetakan nama domain ke alamat IP dan dapat diimplementasikan di jaringan pribadi. DNS memiliki keunggulan mudah, konsisten, dan sederhana. Yang ketiga ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP merupakan protokol yang berfungsi untuk menentukan dan mengetahui apakah komputer tujuan dapat dijangkau atau tidak. Selain itu juga untuk mengetahui lama waktu pembalasan dari komputer tujuan atas paket data yang telah dikirimkan oleh komputer pengirim. Apakah data yang terjadi error atau tidak.
Yang keempat ada IMAP, Internet Message Access Protocol. IMAP adalah protokol standar untuk mengakses dan mengelola email dari server. Ini digunakan untuk mengirim dan menerima email di internet, memungkinkan pengguna untuk memilih, membuat, mencari, dan menghapus email. IMAP adalah protokol dua arah dan disarankan oleh penyedia email seperti Gmail. Yang kelima ada POP, Post Office Protocol Version 3. POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengunduh semua email dari server ke perangkat komputer lokal tanpa menyimpan salinan di server. Ini adalah protokol komunikasi satu arah di mana data diambil dari server dan disimpan di perangkat komputer lokal. POP3 diciptakan karena sistem email mengharuskan adanya server email yang menyimpan email sementara sampai diunduh oleh penerima, mengurangi beban koneksi ke internet untuk komputer penerima. Yang keenam ada PPP, Point to Point Protocol. PPP adalah protokol data link yang digunakan untuk menghubungkan dua node jaringan secara simultan. Ini umumnya digunakan dalam akses internet, saluran telepon, jaringan broadcast, dan lainnya. Konfigurasi pilihan termasuk kompresi, autentikasi, deteksi kesalahan, dan pemanggilan balik PPP. Yang ketujuh ada HTTP. HTTP adalah protokol jaringan untuk sistem informasi terdistribusi, terutama digunakan di World Wide Web. Klien atau user agent mengirimkan permintaan HTTP, dan HTTP mengatur interaksi antara web server dan browser untuk merespon permintaan tersebut, seperti ketika Anda mengetikkan URL di browser. Ini adalah protokol yang memfasilitasi komunikasi antara klien dan server. Yang kedelapan ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS adalah varian aman dari HTTP yang melindungi kerahasiaan dan integritas data pengguna saat berkomunikasi antara komputer dan situs web. Port HTTPS adalah 443 dan didasarkan pada protokol SSL atau Secure Socket Layer atau TLS atau Transport Layer Security. Tingkat keamanan tergantung pada implementasi browser, perangkat lunak, server, dan algoritma yang digunakan. Yang kesembilan ada SSL atau Secure Socket Layer. SSL adalah sebuah standar protokol keamanan yang dapat mengamankan semua bentuk transaksi di website yang menggunakan internet system yang paling banyak digunakan untuk enskripsi pengiriman informasi pada internet sehingga data dapat dikirim secara aman. Tidak hanya sebagai keamanan koneksi web, SSI juga bisa digunakan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enskripsi, autentikasi, dan kode autentikasi pesan agar pesan tetap aman dan nyaman. Yang ke-10 ada SSH atau Secure Shell. SSH adalah sebuah standar protokol jalur masuk yang aman ke sebuah jaringan. Dengan menggunakan file yang dikirim, semua alur jalannya bisa dirahasiakan, hanya akan membaca satu jaringan saja. Salah satu protokol jaringan yang memungkinkan sebuah protokol data bisa berjalan secara aman antara dua komputer. SSH adalah protokol ini dapat digunakan dan mampu mengendalikan komputer dari jarak jauh. Protokol ini juga mempunyai kelebihan dibandingkan dengan protokol sejenisnya. Yang ke-11 ada ATM, Asynchronous Transfer Mode. ATM adalah sebuah paket teknologi yang berbasis switching. Oleh karena itu, semua jenis informasi mampu dikirimkan, baik data, suara, maupun mengirimkan sebuah gambar dengan kecepatan yang tinggi dengan satu jaringan tunggal. Oleh karena itu, kecepatan transfer bisa mencapai 1,2 GB yang merupakan line digital berkualitas tinggi dan tidak memerlukan error checking informasi super high Y. Ya, terima kasih presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.